Aku pun mulai terbangun ketika aku mendengar ada suara gaduh di lantai 2. Iya, tepat di atas kamarku. Berisik. Aku terbangun, duduk di atas tempat tidurku. Mungkin itu teman-temanku yang sedang mabar. Kulihat jam di handphone. Ternyata saat itu sudah menunjukkan jam 1 pagi. Lama sekali aku tertidur. Jam 1 pagi, teman-temanku masih belum tidur. Dan malah berisik. Masih pada mabar gitu. Aku yakinkan lagi sekali lagi bahwa suara gaduh di lantai 2 itu benar-benar berasal dari teman-temanku. Tapi ada yang aneh. Awalnya suara gaduh itu aku kira suara orang mengobrol atau sedang bercanda, tapi bukan. Suara itu seperti suara kantong plastik. Iya, kresek. Suara kantong plastik kresek gitu. Seperti sedang dimain-mainkan. Yang jelas suaranya sangat mengganggu. Siapa sih mainin kresek jam segini? Penasaran, aku pun memutuskan untuk mencari tahu asal suara itu. Aku buka pintu kamar. Suara kresek itu masih terdengar. Aku tajamkan indera pendengaranku. Dari mana asal suara itu berasal? Dan suara itu berasal dari sebuah ruangan. Ternyata bukan dari lantai 2. Atau suaranya apa sudah berpindah dari lantai 2. Tiba-tiba suara itu sangat jelas terdengar dari arah gudang. Aku semakin mendekati gudang. Di gudang itu ada sebuah jendela yang memang tidak tertutup gordennya. Jadi aku bisa mengintip dari kaca jendela di depan gudang itu. Aku coba intip. Aku lihat sekeliling. Astaga. Iya. Ketika aku melihat dari celah jendela itu, aku melihat kantong plastik atau kresek itu seperti melayang-layang. Bahkan terlihat seperti ada yang memainkannya. Ketika aku lebih jeli lagi melihatnya, dari arah pantulan cahaya luar yang membias ke ruang gudang hingga samar,
Dari pencahayaan yang seadanya itu, aku melihat sesuatu selain kantong kresek yang melayang itu. Ada sesuatu di sana. Itu sosok. Astaga. Ya, jelas kali ini terlihat ada sosok anak kecil dengan kepalanya yang pelontos, menggunakan semacam kain yang terlilit seperti celana berwarna putih. Dan mulutnya menyeringai, dan terlihat juga giginya itu bertaring. Ujung matanya terlihat hitam pekat. Itu tuyul. Sontak karena kaget, aku pun berteriak. Sampai sosok tuyul itu pun mengetahui kehadiranku. Dia pun melihat ke arahku dengan tatapan marah, dan kini mulai terlihat jelas matanya merah menyala, dan sosok itu menggeram, tertawa layaknya anak kecil, tapi dengan suara yang sangat menakutkan. Dan tiba-tiba sosok tuyul itu pun berlari sangat cepat, hingga kini sudah berjarak 1 langkah tepat di depanku. Terlihat jelas kini bentuknya yang sangat mirip seperti anak kecil, namun tidak berbentuk seperti anak kecil pada umumnya. Sosok itu membawa kresek, sambil satu telunjuknya lagi dia tempelkan ke mulutnya dan berkata, Pergi. Aku menutup mataku dan baca doa, berharap sosok itu segera pergi dari hadapanku. Hingga tiba-tiba angin kencang berhembus menabrakku, sehingga aku merasakan hawa yang cukup dingin berada di sebagian kakiku. Ketika aku buka mata lagi, hawa dingin yang ada di kakiku itu pun mulai tidak terasa. Aku melihat ke bawah, ke sekitar. Sosok itu sudah tidak ada. Dan tiba-tiba ada yang menepuk pundakku dari belakang. Dan ketika ku lihat, ternyata itu Bayu, temanku. Dia bertanya kenapa aku berteriak-teriak. Lalu aku pun mengajak Bayu untuk menjauh dari gudang itu. Setelah cukup tenang, aku pun ceritakan apa yang kualami. Namun sebelum itu, Bayu menyuruhku untuk mengecek uang yang berada di dompet.
Dan benar saja ketika ku cek uang itu, aku ingat betul ada uang 100.000 yang ku simpan dalam dompet. Dan secara tidak masuk akal, uang itu hilang. Ternyata memang benar ada sosok tuyul yang mengambil uang anak-anak yang ada di mes. Aku cukup shock dengan kejadian itu. Aku pun menceritakan bahwa aku melihat sosok itu. Keesokan paginya, Bayu menyuruhku untuk menyimpan semua uangku di ATM saja. Jangan sampai dibawa lagi ke mes. Dalam arti, jangan menyimpan uang cash dalam jumlah besar di dalam mes. Aku menuruti semua perkataan Bayu, dan anak-anak lain pun satu persatu mulai mengikutinya. Setelah 4 hari dari kejadian seramku, ternyata banyak cerita dari teman-temanku yang lain. Pak Heri, Ahmad, Zaki, Indra, yang juga mengalami hal yang sama denganku. Tapi mereka tidak sampai ditampakkan sosok tuyul itu. Setelah aku mengalami kejadian bertemu sosok itu, aku semakin hati-hati dan waspada. Tidak mau lagi menyimpan barang-barang berharga di mes itu. Tentang siapa sosok yang memelihara tuyul itu masih menjadi sebuah tanda tanya bagiku dan teman-temanku. Mulailah setelah itu aku dan teman-teman mengadakan pengajian di mes itu agar menetralisir tidak lagi sosok tuyul ataupun sosok lain yang berkeliaran di mes itu. Dan setelah itu, syukurlah, gangguan-gangguan pun mulai berakhir. Dari pengalamanku ini, aku jadi tahu bahwa mereka, apapun jenisnya, makhluk itu ada di sekitar kita. Namaku Angga. Malam hari ini aku akan menceritakan pengalamanku yang terjadi beberapa bulan yang lalu. Saat itu aku tinggal di daerah sekitaran Buah Batu. Yang ku tahu, di sekitar daerah rumahku di Buah Batu itu tidak pernah ada cerita tentang hal-hal mistis atau kesan angker. Namun belakangan ini
hal-hal tersebut terjadi di daerah rumahku. Satu hal yang membuatku hampir tidak percaya ketika beberapa warga di sana mereka bilang mereka bertemu dengan sosok hantu yang menyeramkan, yaitu Kuyang. Pertama kali mendengar itu, jelas aku tidak percaya. Kuyang. Sosok hantu perempuan yang hanya kepala serta jeroan tubuhnya saja yang melayang-layang. Kenapa aku tidak percaya? Karena setauku sosok Kuyang itu tidak ada di sekitaran daerah Jawa Barat. Ya, yang pernah aku dengar sih di luar Jawa Barat. Jadi ketika aku mendengar itu, aku tidak terlalu menanggapinya dengan serius. Mungkin yang terlihat ya sosok perempuan, kuntilanak, yang mungkin saja memang bisa terlihat di sekitaran daerah rumahku itu. Sampailah pada hari itu, saat itu aku pulang kerja agak sedikit larut karena begitu banyak pekerjaan yang harus kuselesaikan. Aku sengaja menumpuk pekerjaanku malam hari itu agar besok aku bisa agak sedikit santai. Begitu maksudnya. Setelah pekerjaanku selesai, aku tidak langsung pulang karena cukup pusing dengan segala macam pekerjaan yang kukerjakan hari itu. Aku ingin sedikit bersantai sejenak bersama teman-temanku. Ya, sekedar ngobrol sambil ngopi pikirku. Untuk melepas penat. Setelah hubungin teman